Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gojo level 10. Gojo level 10 ini istimewa karena semua siswa bisa mengikutinya, ya. Terus bagaimana tugas-tugas yang belum dikerjakan oleh siswa? Silakan kerjakan jika ingin dapat nilai. Jika masih belum mengerjakan juga, terpaksa saya kosongkan nilainya. Nanti akan berpengaruh di nilai raport. Ingat, semester 1 berakhir itu Desember, ya. Kalian PAS Desember, oke. Nah, di GeoC level 10 ini kita akan bahas tentang gaya antar molekul atau ikatan antar molekul. Apa sih ikatan antar molekul, ya? Nih, perhatikan dulu di sini ya. Saya punya suatu gambar dua molekul HCl, ya. Nah, ini molekul HCl. Nah, gaya antar molekul itu ini nih ya, antar molekul HCl. Ini HCl dengan HCl. Jadi jika kalian ketemu suatu senyawa, ya, kan misalkan ada misalkan itu saya punya wadah, terus dimasukkan di dalamnya itu HCl. Sorry ini jelek banget, ya Allah. Ini wadah misalkan, ya. Terus saya masukkan ke dalamnya itu HCl. Jadi kan tidak mungkin ada satu HCl doang di dalamnya, ya. Pasti ada banyak sekali ya. Mungkin bisa jutaan molekul HCl di dalam satu gelas itu, ya. Oke. Nah, ternyata di dalam molekulnya itu terjadi interaksi antar molekul. Nah, yang kita sebut dengan ikatan antar molekul atau gaya van der Waals, ya. Atau gaya antar molekul, kalian bisa sebut juga gaya antar molekul, gaya van der Waals. Oke. Nah, kalau kita lihat perbedaannya itu seperti ini, ya. Jadi ada HCl2 gitu kan, ya. Ketemu sama HCl lain, misalnya HCl1, di sini HCl2, ya. Ketemu dengan mereka ketemu, ya. Terjadilah interaksi antar mereka. Ini garis putus-putus. Garis putus-putus ini kita sebut dengan gaya antar molekul. Oke. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu intermolecular force, ya. Oke. Terus HCl-nya sendiri, nah kemarin kan kita sudah bahas, ya. HCl, H itu non logam, Cl non logam, berarti dia ikatan kovalen, ya. Ikatan kovalen, gayanya disebut gaya intramolekul. Kan tadi mah antar molekul, ini mah intramolekul atau dalam bahasa Inggrisnya itu intramolecular force. Oke, paham sampai sini membedakan antara gaya antar molekul atau ikatan antar molekul dengan gaya intramolekul atau intramolecular force. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di poin-poin penting ini, ya, yang sudah pernah saya jelaskan di materi sebelumnya. Yang pertama itu senyawa kovalen. Apa itu senyawa kovalen? Senyawa yang terbentuk dari atom non logam dengan non logam, ya, antar atom non logam. Kayak ini nih, HClH dengan Cl, dia kan sama-sama non logam. Berarti ikatannya itu yang ini kita sebut ikatan kovalen. Terus kita harus memahami apa itu yang namanya dipol. Ini sudah saya jelaskan di kepolaran senyawa. Jadi ada dipol positif, dipol negatif. Ya, di HCl ini dilihat dari ukurannya, siapa yang lebih banyak elektronnya itu si Cl. Berarti dia dipolnya negatif. Sedangkan si H itu dipol positif. Nah, itu yang dimaksud dipol. Terus kepolaran. Apakah karena HCl punya dipol positif dan dipol negatif, berarti dia polar. Oke, dia polar. Oke, itu kita harus paham ketiga ini, ya, untuk memahami gaya van der Waals atau gaya antar molekul. Oke. Nah, di sini kita punya
Air itu kan H2O ya. Oke. Dan kita satu lagi punya ini apa? Minyak ya. Nah, kita punya minyak. Minyak itu polar tidak ya, ini non polar. Non polar. Oke. Sedangkan H2 ini polar. Oke. Gaya apa yang terjadi di antara air dan minyak? Di antara air ya, ini misalkan kan dalam segelas air itu sama seperti HCl tadi ya, tidak mungkin hanya ada satu H2O doang. Di sini banyak jutaan ya, jutaan H2O di dalam segelas air gitu ya. Di dalam minyak juga ada jutaan minyak gitu kan. Yang minyak itu rumusnya panjang banget ya, ada kita itu organik ya, nanti kita bahas di kelas 11 ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, apa aja sih jenis gaya antar molekul itu? Yang pertama kita punya gaya London. Ada 3 ya. Pertama itu gaya London atau gaya dispersi. Kenapa dia disebut dispersi? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, gaya ini terjadi antar senyawa nonpolar. Oke. Ingat catatannya ini yang harus garis bawahi itu antar senyawa non polar. Oke. Antar senyawa non polar dan terjadi dipol sesaat. Oke. Kenapa bisa terjadi dipol sesaat? Saya akan jelaskan lebih rinci ya nanti. Gaya dipol yang kedua ya, gaya dipol. Gaya dipol itu, nah ini perbedaannya apa dengan gaya London? Nah, kalau London mah non polar dengan non polar, kalau yang dipol itu antar senyawa polar atau molekul polar. Oke. Jadi sangat penting sekali ya, kalian harus mengetahui cara menentukan kepolaran suatu senyawa. Ada di materi sebelumnya, silahkan cek video-video saya ya. Nah, terus ada dipol permanen. Nah, karena dia senyawanya polar, berarti dipolnya jenisnya permanen ya. Kalau dia non polar, dipolnya sesaat. Kalau dia polar, dipolnya permanen. Kenapa bisa terjadi dipol permanen, dipol persaat? Saya akan jelaskan selanjutnya ya. Terus ada ikatan hidrogen. Oke, ikatan hidrogen yang ketiga, yang gaya antar molekul yang ketiga itu adalah ikatan hidrogen. Dia senyawanya antar molekul polar, tapi ada spesifikasinya, lebih spesifik lagi. Senyawa polar yang mengandung OH, gugus OH. Ingat gugus OH. Gugus OH itu anggaplah dia itu kayak gini ya. Ini gugus OH itu. Misalkan kalian bikin struktur Lewis. Nah, ada ikatan gugus OH. Nah, O dengan H gitu kan ya. Ada ikatan O dengan H, ada ikatan N dengan H. Satu lagi ada ikatan F dengan H. Kalau misalkan dalam molekul atau senyawanya itu mengandung gugus ini, ada O dengan H, N dengan H. Ingat, si O-nya harus dengan H ya. Meskipun dalam senyawanya itu ada O dan H, tapi kalau dia tidak berikatan, berarti dia bukan ikatan hidrogen ya. Ini saya kasih contohnya ya. Oke, terus F dengan H, ini H ya. Nah, terus ada N dengan H. Oke. Next. Pertama saya akan jelaskan gaya London atau gaya dispersi. Kenapa tadi disebut gaya dispersi? Nih ya. Gaya London kan tadi gaya antar molekul nonpolar ya. Kayak kasih contoh misalkan ini O2 ya. Ini O2 ya. Dia itu nonpolar O2 itu ya. Nah, ini kalau dia sendiri-sendiri molekulnya ya, itu seperti ini, dia netral. Dia tidak ada dipol. Nah, ini saya bahas dipol ya. Kenapa penting banget kalian paham tentang dipol. Dia tidak memiliki dipol. Tidak ada dipol positif, tidak ada dipol negatif. Kalau dia sendiri-sendiri O2-nya misalkan ya, sendiri aja sendiri-sendiri ya, tidak berinteraksi. Oke.
Tapi di alam ini tidak mungkin ada yang sendiri-sendiri gitu kan ya. Di apa yang kita hirup itu adalah kumpulan O2, bukan cuma O2 yang sendiri-sendiri aja gitu kan ya. Tapi mereka berinteraksi di udara itu ya. Nah, yang kita hirup itu ya. Nah, terjadilah asalnya dia netral, tidak punya dipol gitu kan ya. Terjadilah dipol sesaat. Oke. Terjadilah dipol sesaat. Jadi ada yang lebih elektronegatif dan ada yang lebih elektropositif. Oke. Mengapa hal ini terjadi? Nah, ini karena ada sifat dispersi. Sifat dispersi untuk elektronnya. Ya. Jadi si elektronnya itu, maksud dari sifat dispersi itu apa? Si elektronnya itu sering berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah si elektronnya itu. Lihat, saya contohkan di sini ya. Ini awalnya si elektronnya itu ya nyebar aja seperti biasa gitu kan ya. Nah, di sekeliling di kulit terakhirnya gitu ya. Nah, nyebar aja. Tapi faktanya dia tidak diam elektron itu. Faktanya elektron itu bergerak. Jadi kadang si elektronnya itu berkumpul di sebelah kiri misalkan ya. Ada juga. Terus yang sebelah kanan jadi lebih sedikit. Nah, saat terjadi perpindahan itu, terjadilah yang namanya dipol sesaat. Nah, dipol sesaat, sisi yang lebih banyak elektron itu menjadi dipol negatif atau lebih elektronegatif. Makanya lambangnya ini ya, dia lebih banyak elektronnya. Sedangkan sisi yang lebih sedikit elektronnya itu dipol positif kayak gitu. Ya, oke. Nah, terus karena dia memiliki dipol sesaat, ya berarti kan yang si ini misalkan O2 ya satu, ini O2 yang kedua misalkan ya. Karena dia memiliki dipol sesaat, akibatnya, nah apa yang terjadi? Sisi yang negatif akan berinteraksi. Misalkan sisi yang negatif, misalkan ini yang satu, ini yang dua ya, O2-nya ya. Nah, jadi sisi yang negatif untuk molekul O2 yang ke satu itu akan terjadi interaksi dengan sisi yang positif atau dipol positif yang ada di molekul O2 yang kedua ya. Ini kan ini ya. Nah, perhatikan baik-baik ya kata-kata saya ya. Nah, terus di suatu waktu gitu si elektronnya itu kembali ke posisi semula, berarti kembali netral. Ya, lepas lagi gitu kan ya. Terus balik lagi ke sini muter. Nah, dia itu ke sini lagi, dia terbentuk lagi dipol sesaat, berinteraksi lagi kayak seperti itu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan gaya London. Nah, gaya London ini karena dipolnya sesaat, dia sangat lemah ya. Karena dipolnya sesaat. Jadi kalau misalkan kenapa kalau misalkan ada ditanya kenapa gaya London itu sangat lemah, karena dipolnya itu sesaat ya. Sehingga interaksinya itu lemah banget gitu kan ya untuk kayak London. Nah, misalkan H2 misalkan ya, H2 juga sama antara H dengan H kan. Oke, ini H dengan H juga ya, dia akan terjadi interaksi. Nah, ini gaya antar molekul ya, saya gambarkan garis putus-putus. Ini gaya antar molekulnya gaya London atau gaya dispersi karena sama kejadiannya. Sesaat si elektron yang ada di H itu berpindah-pindah karena mereka berikatan, berpindah-pindah atau terjadi dispersion ya, berpindah-pindah. Jadi ada satu momen elektronnya itu
yang sebelah kiri, misalkan yang H sebelah kiri itu lebih banyak, jadi dia itu lebih elektronegatif, berarti yang ini elektropositif, dan ini juga sama, negatif positif. Dan sisi yang dipol positif ini ya akan berinteraksi dengan molekul H2 yang lain dengan sisi yang dipol negatifnya, sehingga mereka itu terjadi interaksi yang kita sebut dengan gaya London. Oke. Semoga paham gaya London. Saya akan lanjutkan ke yang kedua. Gaya dipol-dipol ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Kalian cukup cek apakah dia polar atau non polar. Oke. Cek dia itu polar atau non polar. Ini saya punya HCl. HCl itu udah jelas dia polar karena H dan Cl keelektronegatifannya berbeda banget. Oke. Nah, sehingga terjadi meskipun dia sendiri-sendiri gitu kan ya, HCl dengan HCl-nya itu sendiri gitu kan ya, dia sudah memiliki dipolnya. Kan kalau misalkan non polar itu belum punya dipol ya awalnya itu ya. Kalau ini HCl ini dia sudah punya dipol atau perbedaan keelektronegatifan, atau dia itu punya kutub negatif dan kutub positif dari awal ya, sudah dari sejak awal itu punya ya. Maka kita sebut ini gaya dipol-dipol itu terjadi karena adanya dipol permanen. Nah, dia sudah punya gitu dipol permanen gitu kan ya. Dia tanpa berpindah-pindah pun dia sudah dipol gitu kan ya. Tapi tetap elektron di sini juga tetap berpindah-pindah ya. Oke, tapi efeknya itu tidak terlalu berpengaruh deh. Nah, ketemu dengan HCl yang lain. Nah, kan ini kita sudah tahu kan, si H-nya itu dipolnya positif, sedangkan si Cl-nya itu dipol negatif. Ketemu dengan HCl yang lain gitu kan ya. Si Cl yang dipolnya negatif ini ya ternyata berinteraksi atau terjadi interaksi antara dengan si H yang di Cl yang lain, HCl yang lain, oke? Nah, yang dipolnya positif. Nah, ini kita sebut dengan gaya dipol-dipol. Dipol-dipol atau dipol permanen, ada yang nyebut dipol permanen, boleh lah. Oke. Nah, ini mudah sekali ya. Kalian cukup cari tahu aja dia itu senyawanya itu polar atau non polar, gitu kan ya. Polar atau non polar. Kalau dia polar, oke. Dan selain ikatan hidrogen gitu kan ya, nanti saya akan jelaskan hidrogen, pasti dia gayanya dipol-dipol. Dipol, oke? Oke. Next. Nah, selanjutnya ada ikatan hidrogen. Oke. Apa itu ikatan hidrogen? Pertama, kalian harus cek dia itu polar atau enggak. Ya, ikatan hidrogen itu ingat, untuk senyawa polar, pertama polar syaratnya itu ya. Yang kedua, memiliki gugus antara O dan H, N dan H, terus F dan H. Oke. Ingat, si H-nya harus terikat dengan O ya, si H-nya harus terikat dengan N, si H-nya juga harus terikat dengan F. Kalau tidak terikat dengan O, N, dan F, itu bukan ikatan hidrogen. Contoh ya. Contoh nih ya. Saya punya ini H2O. H2O itu kan si H-nya terikat dengan O. Oke? Nah, si H-nya terikat dengan O. Nah, si H yang misalkan ini H2OA, H2OB, ini H2OC ya. Nah, misalkan ini H di air yang A gitu akan berinteraksi dengan O yang di air yang ini TC ya, kayak C kayak gitu. Ini pun sama ya, H yang di B berinteraksi dengan O yang di C kayak gitu. Atau sebaliknya, si H yang di
di sini ya. Nah, si H yang di C itu berinteraksi juga dengan si H yang di O. Si O yang di B ya. Sorry. Agak belibet, tolong perhatikan kata-kata saya ya. Atau si H yang di air yang C ini akan bereaksi dengan, bukan bereaksi ya, akan berinteraksi dengan si O yang di A gitu ya. Oke. Mengapa hal ini terjadi? Karena dia polar. Karena dia polar, dipolnya sudah permanen gitu kan ya. Dari sananya sudah si H itu pasti positif gitu kan ya. Sedangkan si O itu negatif gitu kan ya. Nah, ketemu lagi si H yang positif di O yang si H2O yang pertama ini akan berinteraksi dengan O yang negatif, O yang negatif yang berada di H2O yang kedua ini ya. Oke, semoga paham. Nah, beda halnya jika kita punya CH2O. Jangan CH2O ya. Misalkan saya punya apa ya? Metanol misalkan. CH3O. CH3O ini kan kayak gini ya. Misalkan saya punya apa ya, CH2O deh, CH2O ya. CH2O itu kan kayak gini kan kemarin. CH2O. Nah, ini kan kayak gini kan ya. Nah, ini bukan ikatan hidrogen meskipun dalam senyawanya ada O dan H. Oke. Ini bukan ikatan hidrogen. Kenapa? Karena si H-nya tidak terikat di O. Kayak gitu. Oke? Paham maksudnya? Oke, semoga paham ya. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana pengaruh gaya antar molekul terhadap titik leleh dan titik didihnya atau sifat dari senyawanya? Nah, kita fokuskan sifat senyawanya itu titik leleh dan titik didih ya. Nah, titik leleh dan titik didih. Oke, kita harus pahami dulu bahwa kekuatan gaya antar molekul dari ketiga jenis yang sebelumnya kita bahas itu adalah yang pertama, yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen paling kuat. Yang kedua itu gaya dipol-dipol. Yang terakhir gaya dispersi. Ini paling lemah. Kenapa yang paling lemah? Kalau ditanya kenapa gaya dispersi atau gaya London gitu kan, gaya London itu paling lemah karena dipolnya sesaat. Oke, kalau ditanya kayak gitu karena dipolnya itu sesaat. Oke. Otomatis senyawa yang memiliki kekuatan gaya antar molekul yang paling kuat itu titik leleh dan titik didihnya pasti lebih besar. Oke? Berarti kita bisa simpulkan, oke. Misal saya punya H2O tadi ya. Terus ada juga kayak dipol-dipolnya itu HCl. Oke. Terus gaya dispersinya itu tadi kita pakai apa contohnya? O2, oke. O2. Oke. Kalau kita bandingkan titik leleh dan titik didihnya, itu pasti H2O lebih gede daripada HCl. Sedangkan HCl lebih besar daripada O2. Kenapa? Karena si H2O itu di dalamnya ada gaya antar molekul ikatan hidrogen. Hidrogen. Terus si HCl itu dia itu dipol-dipol. Sedangkan ini adalah London atau gaya dispersi kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada tugasnya itu menentukan ini ya, ikatan hidrogen dan sifat senyawanya. Oke. Nah, kalau misalkan
Saya hapus dulu ya. Nah, pembahasannya itu sampai sini cukup ya. Oke. Dan tugasnya itu yang pertama, saya kasih tugas yang pertama itu untuk kalian adalah merangkumnya ya. Rangkum dari awal sampai akhir tadi ya, sedikit lah ya. Jangan lebih dari satu lembar lah ya, satu halaman lah ya. Oke. Rangkum. Ini tugas yang pertama, rangkum materi. Hanya satu halaman saja. Nah, bikin satu halaman rangkumannya ya. Oke. Saya akan kasih nilai plus jika rangkumannya, jika tulisannya itu berwarna. Oke, jadi memakai pulpen lebih dari satu warna. Oke, ini sunnah lah ya, gak wajib lah ya. Saya akan kasih nilai plus ya. Lanjut, terus bagaimana kalau kejadiannya itu kita bandingkan. Kalau misalkan ditanya siapa yang paling tinggi titik didihnya, tapi kejadiannya itu semuanya ikatan London, misalnya gaya London ya. Misalkan saya punya F2 misalkan ya, terus ada CL2 misalkan ya, CL2 ini CL ya. Oke, terus ada BR2, terus ada I2. Nah, ini kan semuanya itu kayak London. Oke. Nah, menentukannya itu dengan cara siapa yang paling besar berat molekulnya. Berat molekul atau massa molekul lah. Molekul atau massa molekulnya. Massa molekulnya. Oke. Kita bisa lihat F, Cl, Br, I kan. Ini kan golongan 7A kan. Ini golongan 7A kan. Sini kan. F, Cl, Br, I. Semakin ke bawah, ingat ukuran atomnya semakin besar, berarti beratnya semakin besar. Oke. Berarti yang paling besar itu adalah si I2 kayak gitu ya. Oke. Karena berat molekulnya itu lebih besar kayak gitu ya. Titik didihnya pasti lebih besar. Ini terbukti dengan sifat fisiknya. Si F2 itu sifatnya itu gas. Oke, sifat fisiknya itu gas ya, bentuk fisiknya itu. Cl2-nya juga gas. Oke, Br2 itu lebih ke cair atau larutan. Oke. Nah, sedangkan I2 itu dia itu padat. Nah, ini menandakan, ini bukti bahwa semakin besar berat molekul atau massa molekulnya, berarti titik didih atau titik lelehnya itu semakin besar juga kayak gitu ya. Oke. Nah, ini tugas kedua. Nah, silakan kerjakan, kumpulkan di Classroom ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan, jangan malu-malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.